Pengen jadi menteri nih biar tahu rasanya dipotong apa enggak gitu ya. Nah, iya tuh kayaknya harus ya emang. Nasib pekerja memang selalu begitu. Diperalat Diperalat. oleh sistem. Nah, Ada koruptor, temenku nggak enak aku ngukum. Cookie. Cut. Podcast with Sensei. I'm back, but Sensei is back. Master. Yoi. Sensei is back. I'm back. Safa is back. Why not? Ngapain? Lagi ada berita bagus nih. Berita Bukan bagus. berita bagus Aku sih. nggak pakai pin loh. Nggak apa-apa kan? Ini Oh, pinnya nih. di sini. Oh ya. Bukan berita bagus sih. Berita yang cukup menguras duit ya ini. Apa? Sekarang para pekerja itu sudah dipotong lagi bayarannya. Bukan soal tapera lagi, Sensei. Apa? Tapi untuk pensiunan. Padahal gaji mereka udah dipotong buat BPJS, tapera apalagi yang kemarin tuh yang lagi heboh banget, terus sekarang dipotong lagi buat nanti waktu mereka pensiun. Oke. Itu khusus PNS atau semua orang? Semua orang. Semua orang dipotong. Iya. Gaji presiden potong nggak? Gak tahu ya. Gaji menteri potong nggak? Nggak tahu juga ya. Pengen jadi menteri nih biar tahu rasanya dipotong apa enggak gitu ya. Nah, iya tuh kayaknya harus ya emang. Menteri apa ya? Menteri balon udara. Menteri baling-baling bambu. Bisa juga sih. Iya sih. Tinggal ngomong aja, pasti ada lah nanti dibuatkan. Iya. Gampang kan? Menteri Pokemon atau Doraemon itu. Oke, nasib pekerja memang selalu begitu. Diperalat oleh sistem. Nah, Itu sudah takdir jadi pekerja. Mau gimana lagi? Jadi pengusaha sama juga. Diperalat oleh sistem. sistem pemerintah. Iya, sistem hukum, sistem pemerintah. Harus gini, harus gitu. Itu belum tentu untung. Sudah disikat pakai regulasi. Untung pun disikat juga pakai pajak dan segala macam. Jadi memang Sensei mau ngajak lulu pada tuh realistis. Ya memang begitulah kehidupan. Anjrit memang. Makanya surga itu penuh dengan aura-aura keindahan. Karena memang di dunia begini, bete. Ya kan? Pagi kerja ngantuk-ngantuk sampai malam, tahu-tahu hasil dipotong. Iya, kasian banget. Tapi kalau nggak kayak gitu gimana juga repot ya. Tapi yang bikin negara kurang berkembang tuh karena pensiun tuh nggak sih, Sensei? Kok menurut Sensei gini deh. Ini kayaknya karena negara Indonesia ini, Konoha ini, ngelola uangnya itu kayak kurang serius, ngelawak gitu. Ada koruptor, temenku nggak enak aku ngukum. Gak usah di penjara deh. Nggak usah di penjara deh, temenku aja kok. Nah, banyak yang gitu. Iya, temenku lagi nyalonin anaknya. Ya udah deh, gitu kan. Karena tau konco, jadi karena konco aja nggak enak. Iya. Jadi salah satu penyakit orang Indonesia itu karena apa? Karena terlalu kenal, terlalu konco. Jadi nggak enak gitu. Iya kan? Iya. Itu masalahnya. Udah, aduh konco aku lagi mau ditangkap nggak enak gitu kan. Kemarin dibawakan bakwan gitu kan. Kemarin ke rumah dibawain rambulan. Maka aduh korupsi 300 triliun. Tapi temenku kemarin ngasih. Gak usah deh. Nah, jadi deh, adalah gitu. That's the problem of this country. Nggak enakan. Jadi sebelum korupsi, baik-baik dulu deh sama yang punya kekuasaan. Ya gitu ya. Tekniknya gitu. Biar nanti mereka kenal kan terus nggak enak. Kalau udah nggak enak kan enak tuh. Iya. Kan? Nah, salah satu anggaran kenapa potongan di Indonesia tuh nggak karuan banyaknya. Iya karena duitnya bocor kemana-mana. Dan karena kebocoran tuh dianggap lucu. Iya. Ya udah. Gitu. Kan nggak ada tuh yang ketangkap koruptor sekian triliun gitu, sekian miliar juta. Potong jarinya, nggak ada kan? Nggak ada. Berarti emang lawak. Dipermainkan. Hukuman untuk koruptor itu memang lawak. Kemarin ada yang timah itu cuma 3 tahun. 3 tahun doang. Triliunan. Yang triliunan tuh. Iya. Itu nangis tersangkanya. Nggak tahu tuh nangis bersyukur apa nangis gimana konsepnya. Ya kan? Tapi memang begitulah. Makanya
jangan heran kalau rakyat dipotong banyak, Mmm. memang itu pertanda banyak kasus lawak di korupsi Indonesia. Kok Indonesia sih? Konoha Sensei. Enggak, ini emang berita beneran. Oke. Iya kan? Negara kita emang negara koruptor. Iya iya. Iya kan? Iya. Keberapa gitu, Hmm. tinggi lah pokoknya derajat korupsinya tuh. Itu fakta ya, guys? Fakta loh, cek aja di Google. Gitu. Ada kan kuota ngecek. Kadang juga ada walaupun di penjara tapi penjaranya VIP. Nah, karena konco. Iya. Karena konco. Dikasih kebebasan. Ya. Itulah kenapa koruptor itu di Indonesia itu prestasi. Prestasi. Karena apa? Berlomba kan. Wah, di sana rekor 1M. Wah, nggak mau kalah kok. Siapa? Dia ambil rekor. Aduh. Gatel. Jadi kayak lomba di Indonesia tuh. Korupsi, ini nggak mau kalah. Ini nggak mau kalah. Makin gede. Makin hari makin gede. Makin kompak. Makin gede makin kompak. Makin asik. Ya kan? Kayak apa nggak asik? Di penjara 5 tahun. Duitnya utuh. Ya kan? Paling kerampas kemarin berapa? Yang suruh bayar itu? 3 juta. 5.000. 5 juta. Ini kenapa sih debu ini kayak hidungku ini? Gatal banget. Jangan deket-deket tuh. Gue mau bersin anjir. Gak enak ini ngomong serius jadinya. Hitung gini, gatal. Ini jangan-jangan ada virus monkeypox. Pox. Ini mengandung pox apa gitu. Nah, itu isu yang baru ya. Sudahlah. Yang jelas memang takdir sebagai seorang rakyat itu adalah mengikuti siapa yang kita pilih dulu. Ya mau gimana lagi? Kan gitu. Kita udah ngambil jalur demokrasi. Resiko demokrasi adalah siapa yang populer, dia yang memimpin. Gitu. Terus ada yang protes. Lah, tapi kan yang kita pilih misalnya nggak kompeten. Nggak bisa. Karena pilihan kita adalah negeri demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Ya udah. Memble. Gitu. Memble. Sementara dulu itu kita punya yang namanya apa? Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu artinya apa? Rakyat jelata yang nggak ngerti apa-apa soal dunia, soal pemerintahan, soal ekonomi dan segala macam, nggak usah milih, nggak usah nyoblos langsung ke presiden atau gubernur. Nanti orang-orang yang pinter, orang-orang yang lulus dari pendidikan dengan titel-titel tinggi itu, orang-orang yang sudah aktivis, orang-orang yang sudah pro, nah itu yang berhak untuk menilai apakah yang diangkat nanti itu cocok apa enggak. Jadi kita wakilkan. Namanya ada di pasal 4. Ya kan? Persatuan Indonesia, keadilan sosial. Apa? Yang keempat itu? Keadilan sosial bagi Bukan. Perwakilan. Okay. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Itu sebenarnya demokrasi Indonesia. Jadi orang-orang yang top di tempat kita itulah yang menentukan siapa yang memimpin. Dulu namanya ada MPR ya. Tapi karena MPR dulu super body katanya. Super body itu artinya dia terlalu kuat. Nggak boleh juga. Tapi bukan berarti MPR itu jelek gitu. Hanya kurang. Tapi karena nggak sabar orang Indonesia itu. Jadi digulingkanlah Pak Harto dan kita menjadi demokrasi ala Amerika. Dan kalau lu dapet presiden yang aneh-aneh, gak usah protes. Pilihan lu. Kan lu sendiri yang sudah membentuk Indonesia jadi negara voting. Direct voting. Ya udah, karena direct voting yang modal, yang berkuasa. Misalnya ada 2 pemimpin lagi beradu nih. Dua-duanya dimodalin. Pasti menang kan? Mau yang menang A mau B, mau aku berjudi di 2 tempat. Berarti kan aku udah gak berjudi lagi jatuhnya. Aku bandar. Artinya Indonesia sekarang dikuasai oleh bandar. Tapi nggak tahu bandarnya siapa. Nggak tahu mafianya siapa. Nggak tahu. Mungkin Sensei. Nggak tahu. Sensei hanyalah El Papa. Father of Godfather. El Papa. Jadi nggak bisa. Indonesia sudah dikendalikan oleh
Mafia. mafioso, tapi mafia siapa nggak tahu. Dan itu udah masuk ke dalam sistem. Karena apa? Karena demokrasi. Ya lu cek sendirilah. Semua negara demokrasi, money. Rajanya adalah money. Yes, Papa. El Papa, money. Ya kan? Jadi kalau rakyat sekarang dapat kebebasan, ya dapat. Mau telanjang di jalan paling dapat apa sih? Paling dapat teguran segala macam. Ya udah itu kan yang dicari kan, kebebasan. Kebebasan apa kesejahteraan? Kalau kesejahteraan nggak bisa, dengan demokrasi nggak akan kecapai. Nggak akan kecapai. Gimana ceritanya gitu? Mau sejahtera sedikit, usaha nih, udah mulai maju nih. Tahu-tahu datang pemodal besar, ya kan? Bikin usaha lebih besar, banting harga, mati lo. Mau marah, nggak bisa, demokrasi. Kalah sama yang punya. Kalah sama modal, mampus. Itulah demokrasi. Nggak bisa protes, ngapa emang? Wah, ini negara bebas kok, bebas bersaing segala macam kok. Jadi nggak bisa, karena ini sudah terlanjur kita udah mengadopsi demokrasi barat, kapitalisme. Ya ceritanya aja Pancasila segala macam. Tapi kan sudah dirombak gitu. Ya kan? Udah whatever, ya kan? Sekarang persaingan bebas. Jadi kalau misalnya ada nanti suatu hari orang jualan martabak nih, terus tiba-tiba bete nih, ada bos besar bete gitu kan, terus dia bikin usaha martabak banting harga sekian, mati nih orang UMKM nih, mana bisa lu demo? Nggak bisa, demokrasi. Ya udah. Jadi sekarang gimana caranya? Karena gue bukan presiden. Ya kita lihat lah guys. Nah, tapi optimis tetap harus ada. Presiden sekarang adalah Prabowo ya. Sudah ganti kan. Kita lihat sistemnya gimana. Kita lihat bagaimana Pak Prabowo. Apakah membiarkan ekonomi kapitalis, demokrasi barat tetap ada di Indonesia? Atau mengubah? Atau dia, ya kan? Beliau si gemoy ini, ya kan? Oke, gas akan punya strategi baru. Apakah membiarkan rakyatnya bertarung dengan kapitalis atau melindungi rakyatnya dari kapitalis? Let's see tomorrow. Ya. Cookie. Ada nggak? Cookie. Ada pertanyaan nggak? Ya nanti kalau ada pertanyaan ada kalian komen aja misalnya di bawah ya guys. Ada pemikiran tersendiri? Silahkan komen. Mau share nanti komen aja. Kali ini Sensei nggak kurangin ngelawak kayak anak kecil lagi. Sensei udah cabut topi lawaknya. Sensei sekarang bikin lebih kritis. Nggak cuma sekedar cookie, tapi cookie and ow. Oke. Thank you. Okay, see you guys. Euphoria. Cookie. I'll be